Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelas Praktikum Keamanan Sistem Informasi B. Saya Nisa Ramadan Tiirawan. Saya Nazma Fano. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan terkait tugas akhir dari praktikum ke-6, yaitu tentang Wireshark dan juga Wazoo. Nah, langsung saja di sini ke percobaan yang pertama, yaitu terkait Wireshark. Jadi sebelumnya Wireshark itu adalah sebuah program untuk menganalisis suatu jaringan, baik itu jaringan kabel maupun nirkabel atau wireless. Jadi Wireshark itu bekerja dengan menangkap paket-paket jaringan dan menampilkan isi datanya secara rinci. Nah, di sini berdasarkan fungsi dari Wireshark, saya akan menjalankan Wireshark untuk menganalisa aktivitas jaringan. Nah, yang pertama ini setelah dibuka Wireshark-nya, pilih yang jaringan WiFi. Nah, ini adalah tampilan utama dari Wireshark-nya. Di sini dapat dilihat time ini adalah waktu dari jaringan itu. Source ini sumbernya, terus destination ini adalah tujuannya. Protokolnya ada UDP, ada TCP, dan juga length ini adalah panjangnya dan beserta infonya. Nah, di sini ini menampilkan lalu lintas atau paket jaringan yang digunakan oleh semua orang yang mengakses jaringan WiFi tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka file aktivitas pada Wireshark. Nah, caranya adalah ini pertama kita stop terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat ada banyak sekali paket-paket data yang digunakan. Di sini jika ingin menyimpan file dari Wireshark, di sini pilih yang file, lalu save, bisa juga save as. Di sini saya save as agar bisa rename namanya. Misalkan saya simpan di data D dengan nama Wireshark. Nah, setelah disimpan, untuk membuka file aktivitas jaringannya, ini dengan cara tekan yang file, lalu pilih yang open, atau langsung kontrol open. Nah, di sini file namanya yang tadi sudah disimpan yaitu Wireshark. Setelah itu lalu kita buka kembali. Tuh. Hmm. Yang ini ada, ini kalau mau simpan paket yang sebelumnya ini tidak usah, kita langsung buka aja. Nah, ini adalah tampilan dari file Wireshark yang sudah kita unduh. Bisa dilihat di sini tampilannya adalah Wireshark PCA PNG. Nah, di sini sudah tersimpan lalu lintas atau paket-paket data yang terkirim dan juga diterima dari orang-orang yang menggunakan Wi-Fi yang sama. Bisa dilihat juga tujuannya di bagian info. Nah, itu tadi jika ingin membuka file aktivitas jaringan untuk kembali cukup tekan logo yang seperti sirip ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menganalisis jaringan atau aktivitas jaringan yang terjadi saat membuka akses situs youtube.com. Nah, di sini WhatsApp-nya masih berjalan. Saya akan coba untuk buka YouTube. Nah, di sini kan ini menampilkan aktivitas jaringan semua orang yang memakai WhatsApp. Nah, di sini saya akan mencoba agar yang tampil ini hanyalah aktivitas jaringan yang dilakukan oleh alamat IP saya saja. Nah, caranya ini pertama, di stop dulu. Di bagian apply a display filter, di sini kita pakai filternya itu adalah yang contains YouTube atau mengandung kata-kata YouTube. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk memastikan apakah ini jaringan saya atau bukan, itu cukup memeriksa dengan menjalankan command prompt command prompt atau CMD, lalu IP configuration.
192.168.121.123 sama. Yang terjadi apabila saya membuka YouTube. Nih, setiap kali ada loading yang terjadi, nanti aktivitas jaringannya akan bertambah. Cuma di sini sinyalnya agak susah, jadi belum tampil. Bisa dilihat, ini source-nya atau sumbernya adalah IP saya. Destination-nya ini adalah IP yang digunakan oleh YouTube. Bisa dilihat di bagian infonya youtube.com. Untuk yang analisis selanjutnya, itu adalah untuk mengakses vClass Praktikum KSI, lalu mengunduh modul 1 dan modul 2. Kita buka vClass-nya di sini, di filternya. Tadi kan sebelumnya kita filternya menggunakan nama YouTube. Di sini kita ganti Contains vClass. Ini juga sekaligus mencegah supaya yang tampil ini hanya IP saya, bukan IP semua orang yang sedang mengakses jaringan. Di sini saya coba mengunduh modul praktikum 1. Kok ini jaringannya sulit? Bisa dilihat tampilannya, saya membuka google.co.id. Untuk yang selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengunduh modul praktikum 2. Jadi ini adalah tampilan dari Wireshark yang terjadi. Yang pertama di sini kalau saya buka YouTube, tadi bisa dilihat. Ini juga saya mengakses Zoom, bisa dilihat. Terus ini adalah tampilan saat saya mengakses vClass. Di sini ada google.co.id. Jadi, Warsak ini akan menampilkan waktu yang digunakan. Ini waktu yang digunakan untuk pengiriman paket data dari sumbernya itu alamat IP saya ke destinasinya itu tadi ada YouTube dan juga ada vClass. Termasuk dengan protokol dan juga informasi yang di bawah. Jadi, karena Wireshark ini menampilkan aktivitas dari seluruh orang yang memakai jaringan tersebut untuk memfilter atau hanya menampilkan milik kita saja di sini bisa menggunakan filter tls.handshake.extension server name. Kalau ingin diperinci lagi bisa menggunakan tanda petik lalu diikuti dengan nama aplikasi yang ingin kita analisis. Jadi, sepertinya cukup dari saya untuk analisis percobaan jaringan pada WhatsApp. Untuk yang selanjutnya terkait Wazuh akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Wazuh dan cara instalasi servernya. Nah, Wazuh ini adalah platform keamanan cyber yang open source yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman, memantau perubahan file, kemudian menganalisis log system. Wazuh juga bekerja sebagai HIDS atau Host Based Intrusion Detection System yang terpasang di perangkat untuk memantau keamanan dari dalam. Platform ini mendukung berbagai sistem dari Linux, Windows, maupun macOS, serta bisa diintegrasikan dengan Elasticsearch maupun OpenSearch. Oke, di sini kita akan membahas tentang instalasi dari Wazuhnya.
Nah, untuk spesifikasi install dari Wazoo itu, yang pertama-tama kita perlu Ubuntu server versi terbaru atau versi yang sudah ada di laptop. Nah, untuk network dari Ubuntu server ini di setting di NAT agar bisa menginstal Wazoo-nya. Oke. Nah, untuk kalau mau membuka di putih, kita bisa setting di eh, port forwarding-nya ini. Rule 1, kemudian protokolnya TCP, host portnya 222, dan guest portnya juga 2222. Oke. Lanjut login di Ubuntu servernya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, supaya kita bisa install, kita harus masuk ke mode user root dengan sudo su. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah yang pertama yaitu vw allow 1514/tcv. Ini digunakan supaya port 1514 di firewall itu bisa terhubung ke server dan ke server bajunya. Oke. Setelah setelah itu kita update dulu sistemnya dengan perintah apt-get update. Oke. Setelah di-update, setelah di-update kita install dua paket penting yaitu GNUPG, maaf kalau pembacanya salah, dan apt transport HTTPS. Ini penting untuk nambahin repo dari Wazoo-nya. Oke. Ya. Setelah itu kita download scriptnya, download script instalasinya langsung dari situs resminya si Wazoo pakai perintah uh, curl so https package wazoo 4.6 wazoo install sh sudo bas. 4.6 ini yaitu versi dari Wazoo agentnya. Jadi enter. Nah, setelah berhasil kita cek apakah eh, repo yang tadi sudah script yang sudah diinstal itu ada atau tidak. Kita cek pakai ls min alrt. Nah, itu sudah terlihat Wazoo min install.sh dalam sistem root. Kemudian, nah kita cek apakah bisa, apakah hak aksesnya ini sudah RWX untuk user group dan others. Nah, kita ubah ke RWX atau read write execute untuk grup, user, dan orders menggunakan chmod plus 777 wazoo install.sh. Oke, sudah disetting agar bisa diakses oleh semua user. Nah, selanjutnya yaitu kalau sudah siap, kita langsung jalankan script-nya, script untuk installnya. Oh, ya, cek lagi. Lanjut ke instalasinya langsung aja. Wazoo install.sh ignore check. Perintah ini nanti bakal otomatis menginstal semua komponen kayak Wazoo Manager, FileBit, Elasticsearch-nya, dan dashboard Kibana-nya. Nah, proses ini ditunggu sampai selesai. Nanti setelah selesai bakal muncul user dan password-nya. Ketika sudah muncul user dan password-nya, maka langsung disimpan atau di-screenshot agar ketika kita mau akses ke dashboard Wazoo-nya itu bisa dilihat. Nah, proses ini cukup lama dan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi sabar menunggu dan kalau misalnya terjadi error mungkin bisa diulang lagi.
Oke, setelah instalasinya selesai, seperti saya katakan tadi, di akhir akan muncul nama username dan disertai dengan passwordnya. Ini yang akan dimasukkan ketika kita mau login ke dashboard atau masuk ke dashboard dari Wazuhnya. Nah, untuk akses dashboard Wazuhnya, kita ini di setting ke bridge dulu Ubuntu servernya. Balik ke Ubuntu server. Oke, setelah kita mengetahui username dan password yang kita dapatkan dari server Wazuh, kita bakal mengakses dashboard Wazuhnya. Tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu IP address dari server Ubuntu yang kita pakai. Nah, kita pakai perintah IP A. Nah, di sini bisa dilihat untuk IP yang kita gunakan yaitu yang digunakan yaitu yang nomor 2 yaitu 192.168.114. Jadi kita bakal buka di browser dengan alamat yaitu https://ip. Nah, ini tandanya kita sudah masuk. Nah, untuk lanjut kita masukkan username dan passwordnya yang sudah diberikan dari server Wazu tadi. Oke, setelah dimasukkan username dan password yang sesuai, kita langsung klik login. Ini ada yang salah. L-nya. Oke, ini adalah tampilan ketika sudah berhasil memasukkan username dan password yang valid. Jadi ada dicek terlebih dahulu API connection, API version, dan lain-lainnya. Oke, untuk selanjutnya terkait Wazu Agent akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bakal jelasin oleh saya. Di sini kita bakal masuk ke bagian wajah agen. Nah, yang tadi udah dijelasin sama Nazma, ini tampilannya. Nah, di sini kan ada dashboard, kita pencet yang agen. Nah, di agen ini kan yang udah kita coba-coba. Nah, di sini kalau sesuai modul, kita yang pertama buka ke putih, putih. Kita ke putih, pakai IP yang tadi udah dijelasin sama Nasma, itu 192, 168, 114. Open, terus kita login. Nah, pas bagian login sini, kita ketik ini. Kita copy paste aja. Par. Kita masuk ke mode root dulu. Sudah, sudah. Oke, kita paste. Enter. Nah, di sini kan ada pilihannya. Kita pilih yang A, yang kita tambahin agen. Enter. Nah, kita mau namain agennya apa? Misalkan kita tambahin agennya agen ke satu. Jangan nih, kelompok gitu ya. Kelompok.
Nah, terus kita masukin IP-nya. Nah, kita masukin IP yang tadi dipakai 192, 168, 114. Oke. Nah, ini pilih yes. Oke. Kemudian di pilihan kedua kita bakal konekin agen ke Wajoo server. Di sini kita pilih, tadi kita udah pilih yang A, sekarang kita pilih yang E. Nah, di sini kita ada ID-nya. Nih, bisa dilihat sendiri. Tadi kan aku buat namanya kelompok. Nah, di kelompok ini kita memiliki ID 006. Berarti kita masukin ID-nya 006. 006, enter. Nah, di sini ada agen key-nya. Kita copy, terus kita simpen di Notepad. Bebas sih di mana aja. Kita simpan dulu. Nah, di sini udah. Kemudian kita buka Wajoo Agen. Wajoo Agen bukanya kita di file, terus di sistem C, buka program file, terus ada OSEC Agen, kemudian ada Win32UI, kita buka, open. Nah, di sini kita masukin IP kita tadi 192, 168, 114. Nah, di authenticate-nya kita masukin yang udah kita simpen di Notepad tadi. Kita Ctrl C, terus kita paste, save. Nah, di sini ada ya, adding key for again-nya tadi 006, terus namanya kelompok KIPR 162, 192, 114. Oke. Terus kita ke tampilan ini, kita enter, kita refresh. Nah, di sini udah ada tulisannya kelompok 192, 168, 114. Oke, tadi setelah kita masukin IP-nya di Wazoo dan key again-nya, di sini kita udah ada, di sini udah berhasil ada di tampilan agennya tadi kita buat dengan ID 006, terus name kelompok, terus IP address 192.168.114. Nah, tapi di sini kita nggak connect. Terus tadi aku udah nyoba juga make IP server. Kalau misalkan IP kitanya nggak bisa, kan IP kitanya 192.168.114. Terus kemarin kata kakaknya kita coba pakai IP server. Nah, tadi aku udah coba juga pakai IP server dengan ID 007, name-nya Praka SI dengan IP address 127.01 dan dia tetap never connected. Jadi ini udah berhasil tapi tidak sesuai ekspektasi aja. Jadi kita nggak berhasil konekin. Kayak gitu. Oke, saya kembaliin lagi ke Rifda. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami terkait analisis jaringan menggunakan Wireshark dan juga instalasi Wazoo sampai ke bagian dashboard Wazoo. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mewakili rekan-rekan yang lain mengucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.